Nah, sekarang saya ingin ke pakar dulu deh, ke Mas Toto. Mas Toto, kalau ngelihat sekarang kan presidennya ini udah sepakat lah semua bakal calon presidennya Anies Baswedan. Tapi kalau bicara soal bakal calon wakil presidennya, sebaiknya dari dalam internal masing-masing partai atau mungkin dari luar saja. Yang paling tahu Anies Baswedan, bukan pakar politik, karena dia yang akan merasakan efek dari keberadaan calon wakil presiden yang memang dalam pemilu yang kita sebut dengan open election, ketika incumbent tidak bisa maju kembali, kecenderungannya pertarungan akan lebih berimbang, sehingga faktor cawapres itu berpengaruh bukannya dalam konteks nanti setelah memimpin, tapi bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Nah, berbicara mengenai apa yang terjadi hari ini, menurut saya sebenarnya sangat tidak mengagetkan ketika PKS mengumumkan calon presidennya adalah Anies Baswedan, karena sebetulnya dari dulu ya, sebelum berbicara mengenai masuknya Nasdem dalam koalisi perubahan, yang paling mudah untuk diterka dari kesamaan karakteristik pemilih dengan image yang terbangun dari Anies Baswedan, kedua-duanya adalah simbol partai yang katakanlah berseberangan dengan rezim ini. Anies Baswedan semenjak pilkada 2017 dianggap juga dipersepsikan seperti itu. Dan kalau kita baca di survei, memang mayoritas dari pemilih PKS itu cenderung memilih Anies Baswedan. Tidak mengherankan sebetulnya kalau PKS ujungnya pasti akan mendeklarasikan Anies. Yang mengagetkan kan kalau kemudian didahului oleh Nasdem, begitu ya. Jadi Demokrat pun dari sisi analisis yang sama menurut saya juga bisa diterka jauh-jauh hari bahwa pada akhirnya dia sebagai partai oposisi paling mungkin untuk mencalonkan Anies Baswedan. But again, the devil is in the details. Ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang akan resmi masuk ke dalam pendaftaran di KPU, yang dicalonkan itu bukan sekedar capres, tapi capres dan cawapres. Di situ menjadi menarik ya kalau kita kemudian membaca apakah sampai jury time sosok cawapres ini bisa menjadi ganjalan atau tidak bagi koalisi perubahan. Minimal fakta sejarah kita pernah mendengar nama cawapres bisa berubah di koalisinya Pak Jokowi di jam-jam terakhir. Bahkan isunya dikatakan kalau tidak kemudian disetujui saat itu mungkin ada partai yang kemudian akan membentuk poros ketiga. Itu rumor, tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi pergunjingan itu masih ada. Jadi memang kalau kita ibaratkan pertandingan sepak bola, ini masih di menit mungkin 20-an ya. Masih ada paruh babak pertama dan masih menjelang masa injury time, biasanya perubahan yang dinamis itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang menarik di sini. Bagaimana sih kemudian faktor cawapres ini bisa berpengaruh di mata ketika partai yang mengusung koalisi perubahan. Nasdem saya pikir dari awal paling jelas. Ketika kemudian Surya Paloh tidak ingin menjadi seorang capres atau cawapres, mereka paling leluasa untuk kemudian mendorong kader dari luar. Seperti dulu mendorong Jokowi, sekarang mendorong Anies Baswedan.